Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas A dengan 2 orang anggota. Yang pertama yaitu Iketut Teguh Arinata dengan NIM 19021 dan saya sendiri Desa Gede Santi Cahayani dengan NIM 19022. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai gizi dan pangan menurut pendekatan kesehatan masyarakat. Adapun tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan One Health. Baik, pendahuluan yang pertama, di negara berkembang, kepadatan penduduk yang cukup tinggi yang diimbangi dengan rendahnya pasokan sumber daya alam dapat mengakibatkan kondisi keterbatasan persediaan pangan. Terlebih apabila kebiasaan atau gaya hidup penduduknya bergantung hanya pada satu jenis bahan pangan pokok. Hal ini dapat menyebabkan kondisi gizi kurang atau undernutrition. Gizi kurang atau undernutrition adalah semua hal yang berkaitan dengan ketidakcukupan makanan. Kondisi ini dapat meliputi penyerapan dan pencucian makanan yang tidak sempurna sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit ataupun tidak terpenuhinya makanan baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya. Sementara itu, di negara maju, banyak ditemukan tanda-tanda kegemukan atau obesitas akibat konsumsi makanan yang berlebihan atau overnutrition. Kondisi gizi kurang ataupun gizi lebih tidak hanya berpotensi mengakibatkan terjadinya suatu penyakit, tetapi kondisi tersebut juga berkaitan dengan riwayat alamiah dari penyakit lain. Dalam artian, kondisi gizi kurang ataupun gizi lebih dapat memicu munculnya penyakit lain tertentu pada tubuh. Oleh karena itu, perlu diketahui penyebab dari terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan, serta upaya pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk menanggulangi timbulnya gangguan kesehatan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Adapun penyebab terjadinya gangguan kesehatan, itu tubuh manusia sendiri yang menjadi sasaran, yaitu terjadinya gangguan itu disebut sebagai inang atau kos. Nah, kemudian antara penyebab P dan inang I selalu terjadi interaksi. Nah, mula-mula ada aksi dari P yang melakukan penyerangan terhadap inangnya. Nah, kalau reaksi dari inang cukup kuat, maka penyebab tidak akan mudah menyerang. Nah, bahkan dapat diusir atau ditolak. Nah, kemudian kalau daya tahan dari inang rendah, maka akan terjadi perubahan sel-sel spesifik dari tubuh. Kemudian terjadi perubahan jaringan dan selanjutnya perubahan fungsi. Nah, interaksi tersebut terjadi dalam media antara yang disebut lingkungan, environment, kemudian lingkungan yang baik akan meningkatkan daya tahan inang dan sebaliknya lingkungan yang buruk akan meningkatkan daya serang penyebabnya. Next. Faktor yang berpengaruh terhadap komponen inang. Nah, yang pertama itu ada umur. Nah, berbagai penyakit secara spesifik atau mempunyai daya serang yang tinggi terhadap kelompok umur tertentu. Nah, contohnya penyakit kekurangan vitamin A. Nah, misalnya yang berakibat lanjut sampai kebutaan, yaitu korban utamanya adalah kelompok anak-anak atau usia muda. Nah, di lain pihak, penyakit sistem kardiovaskuler, korban utamanya adalah kelompok usia lanjut. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Nah, anemia gizi, misalnya penyakit kekurangan zat mineral besi, vitamin B12, dan asam folat, lebih berat diderita oleh wanita daripada pria. Hal ini disebabkan karena secara alamiah, wanita selalu mengeluarkan darah sewaktu mengalami menstruasi dan partus. Nah, kemudian kelompok etnik atau ras. Nah, kelompok etnik atau ras di samping memberikan bekal beragam persamaan genetik, kelompok ras juga dapat menentukan tingkat kepekaan terhadap penyakit tertentu. Sebagai contoh, adanya penyakit tidak tahan terhadap tingginya asupan laktosa. Nah, dengan gejala diare apabila minum susu terlalu banyak, umumnya diderita oleh kelompok etnik kulit berwarna. Nah, penyakit radang lambung amat banyak diderita oleh masyarakat keturunan Cina karena kebiasaannya makan dalam keadaan panas dan dengan bumbu yang keras. Nah, kemudian jenis pekerjaan. Banyak penyakit yang diderita oleh orang berkaitan erat dengan jenis pekerjaannya.
Nah, penyakit silikosis misalnya, yaitu penyakit yang timbul karena tercemarnya paru-paru oleh logam silikon. Nah, banyak diderita oleh para peniup gelas di pabrik-pabrik gelas. Next. Nah, kemudian yang kedua itu faktor yang berpengaruh pada komponen penyebab, yaitu P. Nah, yang pertama yaitu ada dosis. Nah, yang dimaksud dengan dosis di sini adalah banyaknya atau jumlah penyebab penyakit yang mengganggu tubuh inang. Nah, penyebab hidup seperti bakteri, virus, itu akan menimbulkan gangguan yang bertambah berat apabila jumlahnya makin besar. Nah, akan tetapi apabila zat gizi sebagai penyebab, ada derajat dosis optimal yang harus dipenuhi. Nah, makin besar kekurangan atau makin besar kelebihan dosis optimal tersebut akan menyebabkan makin bertambah berat kasus kesehatan bagi tubuh inang. Nah, kemudian ada virulensi. Nah, virulensi di sini adalah daya infeksi, daya invasif atau kemampuan untuk menyebar, dan daya patogenik dari kemampuan penyebab. Nah, suatu penyebab yang memiliki virulensi tinggi, meskipun dosisnya rendah, akan mampu menyerang komponen inang secara efektif. Nah, contohnya Salmonella typhi, yaitu bakteri penyebab bakteri tipes yang ditularkan lewat makanan. Nah, kemudian ada port de entry. Nah, port de entry ini adalah jalan masuk atau pintu kontak antara penyebab dan inang. Nah, setiap komponen penyebab itu memiliki jalan masuk yang spesifik, sehingga penularan tidak mungkin terjadi apabila lewat pintu masuk yang keliru. Nah, penyebab penyakit saluran pencernaan itu misalnya jika tidak akan menimbulkan interaksi dengan inang apabila masuk ke dalam tubuh lewat saluran pernapasan atau hanya menempel di kulit. Next. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada faktor yang berpengaruh terhadap komponen lingkungan atau L. Nah, yang pertama itu ada lingkungan biologis. Nah, di atas bumi ini selain ras manusia, itu oleh Tuhan pula diciptakan keseimbangan ekologis unsur-unsur hidup lain yaitu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad reni yang mikroskopis atau submikroskopis. Sadar atau tidak sadar, kesehatan, pola budaya, tingkah laku, adat istiadat, dan kebiasaan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan biologisnya. Nah, sebagai contoh dari segi kebiasaan makan, di daerah iklim dingin, makanan pokoknya adalah gandum karena gandum tumbuh subur di sana, dan di beberapa daerah tropis itu serta subtropis adalah padi. Nah, keberuntungan dan kegagalan masyarakat dalam kehidupan manusia sering dikaitkan dengan hasil atau tidaknya produksi jenis tanaman tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada lingkungan alam atau fisik. Nah, lingkungan alam adalah benda-benda mati yang meliputi jenis itu tanah, ada batu, air, udara, logam, energi, dan lain-lain. Nah, bentuk serta sifat-sifat dinamik dan statiknya. Nah, kemudian sifat-sifat dinamik dari udara dan air misalnya akan memberikan perbedaan dan perubahan iklim yang mempengaruhi potensi serta mekanisme kehidupan biologis yang pada gilirannya akan mempengaruhi interaksi antara penyebab dan inang. Nah, kemudian ada lingkungan sosial. Nah, dalam kehidupan sosial, manusia itu ada dua jenis jarak yang memisahkan antara satu individu dan individu lainnya, yaitu jarak fisik dan jarak kejiwaan. Nah, kehidupan di kota mempunyai ketergantungan sosial sangat tinggi. Artinya, kehidupan seseorang sangat tergantung kepada lancarnya mekanisme dalam melayani dan dilayani orang lain. Nah, akan tetapi mekanisme pelayanan tersebut hanya bersifat momental yang memiliki kedekatan jarak fisik dan kejauhan jarak kejiwaan. Nah, misalnya hubungan antara penjual dan pembeli di warung. Secara fisik keduanya berdekatan, bahkan mungkin bersentuhan. Nah, tetapi secara kejiwaan hubungannya hanya terkait dengan uang dan barang yang dibeli. Sesudah itu hubungan tersebut putus. Nah, kemudian selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Nah, gradasi dan kriteria yang digunakan untuk mengukur kemampuan manusia atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya biasanya berupa batasan-batasan ekonomi. Nah, contoh paling sederhana ialah dikelompokkannya masyarakat menjadi apa yang disebut golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah.
ketidakseimbangan interaksi antara penyebab dan inang dalam kehidupan manusia akan merupakan masalah yang harus diatasi. Nah, kemampuan dalam mengatasi masalah tersebut sangat dipengaruhi oleh kedudukan inang di dalam lingkungan ekonomi, apakah masuk ke dalam kelompok ekonomi kuat atau ekonomi lemah. Dari banyak peneliti di dunia ditemukan bahwa penyakit gizi kurang yang berakibat pula pada merosotnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit infeksi itu diderita atau dialami oleh masyarakat yang termasuk golongan ekonomi lemah. Hal itu terjadi karena kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan akan pangan sangat rendah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada upaya pencegahan timbulnya gangguan kesehatan. Sesuai dengan tahap perkembangan riwayat alamiahnya, ada beberapa tingkat upaya pencegahan dalam menanggulangi timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan. Tingkat pertama dilakukan pada masa prapatogenesis yang terdiri atas dua bagian. Yang bagian pertama yaitu peningkatan kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan ialah peningkatan produksi dan swasembada pangan. Lalu ada program pengadaan dan pengelolaan stok pangan nasional dan regional. Yang ketiga ada program KB atau keluarga berencana. Program KB ini bertujuan untuk memperkecil laju pertumbuhan penduduk yang selaras dengan laju pertambahan produksi pangan. Yang kelima, ada perencanaan dan program perbaikan gizi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pendidikan gizi. Yang keenam, ada perumusan penetapan standar gizi. Yang ketujuh, ada program pemberian makanan tambahan pada kelompok-kelompok khusus. Dan yang terakhir ada promosi industri pangan untuk penyediaan pangan terolah bergizi cukup bagi kelompok khusus. Misalnya bagi bayi atau balita. Yang kedua, ada perlindungan khusus. Upaya yang dapat dilakukan yaitu program fortifikasi atau pengayaan zat gizi, misalnya program iodisasi garam untuk menanggulangi gondok endemik. Upaya yang kedua, ada program perbaikan gizi dengan peningkatan mutu pangan bagi kelompok khusus, seperti bayi, anak prasekolah, remaja, wanita hamil dan menyusui, lansia, tenaga kerja, serta penderita kelainan metabolisme tertentu, seperti diabetes, hipertensi, dan lainnya. Upaya yang ketiga ada suplementasi zat gizi pada bahan pangan atau enrichment dan pemberian zat gizi dosis tinggi. Upaya pencegahan tingkat kedua diberikan pada masa patogenesis yang dibedakan menjadi diagnosis dini dan pengobatan secepatnya. Upaya pencegahannya meliputi anamnesis tentang riwayat kebiasaan makan perorangan atau kelompok orang, melakukan analisis dengan deteksi biokimia atau klinis tentang gejala malnutrition. Yang ketiga, ada pemberian petunjuk atau resep untuk memulihkan status gizi sesuai dengan gejala yang ditemukan. Upaya lainnya yaitu penyelidikan gizi yang nanti hasilnya dapat dipakai untuk menentukan bentuk, jenis, dan cakupan intervensi yang diperlukan. Lalu, upaya tingkat ketiga yang dapat diberikan pada masa patogenesis tahap lanjut dan masa pasca patogenesis, dibagi atas dua golongan yaitu membatasi cacat dan rehabilitasi. Yang pertama, upaya dalam membatasi cacat yaitu penyakit gizi kurang atau gizi lebih yang diderita sudah diketahui penyebab maupun gejalanya yang khas. Misalnya ialah rahitis, kwashiorkor, atau obesitas. Yang kedua, yaitu upaya penambahan atau pengurangan zat gizi penyebab pada pengobatan yang diberikan. Yang ketiga, ada penanganan secara khusus faktor kejiwaan atau psikologi agar penderita dapat menerima cara pengobatan yang diberikan. Lalu ada upaya perlindungan khusus, yaitu berupa yang pertama, menampung penderita pada badan atau lembaga pemulihan status gizi. Yang kedua, memperpanjang sistem pengobatan yang diberikan. Yang ketiga, ada mengembangkan kembali pulihnya kesehatan fisik dan mental. Dan yang keempat, ada mencegah terulangnya interaksi antara komponen penyebab dan inang dengan meningkatkan keselarasan lingkungan. Misalnya yaitu menyediakan bahan pangan yang cocok dengan selera tetapi mempunyai kandungan kalori yang rendah dan sebagainya.
Dari ketiga tahap pencegahan tersebut dapat terlihat bahwa peranan dari gizi dan pertanian dalam hal memenuhi kebutuhan pangan sangat menentukan keberhasilan program kesehatan yang diharapkan untuk mencegah timbulnya atau terjadinya gangguan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan gizi. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, kami ucapkan terima kasih.